Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah atas izin Allah, saya Agung Muhammadullah. Hari ini bersama Direktur Utama PT BPRS Syariah Bank Amanah Ummah. Pada hari ini, alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk silaturahmi dengan beliau dan juga kita akan bertanya, ya, ada beberapa pertanyaan mengenai tentang bisnis Islam dan juga perbankan syariah. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ahedi. Terima kasih atas waktunya. Ya, alhamdulillah terima kasih. Sama-sama, amin. Sama-sama dengan Pak izin, alhamdulillah. Ya, izin kita ngobrol-ngobrol hangat ya Ahedi ya. Pada hari ini, dimana terima kasih. Di sini ada sebuah kesempatan yang dimana saya diamanahkan oleh dosen sebagai mahasiswa pasca sarjana Tasya University dengan mata kuliah Islamic Business, Fintech, and Startup Management gitu. Seperti itu akhirnya jadi. Mata kuliahnya berat gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jadi mungkin kita ingin tahu terlebih dahulu bahwasannya perkembangan ekonomi Islam terus terkait dengan perbankan syariah, dan saya melihat di Kabupaten Bogor ini hadirnya BPRS Bank Amanah Ummah ya, Bank Syariah Amanah Ummah. Nah, itu bagaimana prosesnya Pak Hedi terkait dengan hal ini, proses berdirinya Bank Syariah Amanah Ummah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kang Agung, terima kasih. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kantor pusat PT Nasional Ummah. Terima kasih atas kehadirannya silaturahmi untuk siang kali ya. Tidak ada salahnya saya ingin memulai sekali lagi mengucapkan taqabbal minkum bid'ain wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf sekiranya kami saya ada kesalahan khilafan. Mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah panjangkan umur kita disampaikan kemarin yang akan datang. Baik, berkenaan dengan yang sampaikan ditanyakan oleh Kak Agung tadi, ini berkaitan dengan tugas dari kampus ya. Ya. Agung, alhamdulillah sekarang Allah berikan nikmat dapat mengikuti kuliah S2 yang mana tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti itu. Mudah-mudahan saya berikutnya kasih kesempatan nikmat oleh Allah untuk bisa melanjutkan S2. Masya Allah. Dan berikutnya saya wawancara. Kalau jika ada acara saya besok saya dapat tugas yang mewawancarkan Agung. Masya Allah. Sebagai dialognya. Ayo, sering inspiring. Motivator inspiring. Iya, betul. Baik, berkaitan dengan Bank Syariah Ummah, ingin saya menyampaikan kepada Kak Agung dan semua masyarakat, baik yang ada di Bogor maupun yang ada di seluruh Indonesia, bahwa PT Bersama Ummah ini adalah salah satu BPRS yang ada di Indonesia. Lebih kurang saat ini jumlah BPRS di Indonesia dari Aceh sampai Papua lebih kurang jumlahnya 174 buah BPRS. Dan salah satunya ada di kota kecamatan yang bernama Kecamatan Lewiliang di Kabupaten bernama Kabupaten Bogor. Dan kami didirikan oleh seorang ulama besar sekaligus pejuang kemerdekaan yang ada di Kabupaten Bogor yang bernama Almarhum Kiai Sultan Iskandar. Dan kami berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1992. Jadi saat ini sudah berumur 33 tahun. Jadi BPRS Amanah Ummah ini lahir dari seorang wahid ulama. Beliau punya misi cita-cita bagaimana BPRS Amanah Ummah ini punya dua misi. Pertama, bagaimana BPRS Amanah Ummah bisa ikut berpartisipasi meningkatkan kualitas kehidupan umat. Wabil khusus kaum lemah, kaum besar afil di bidang perekonomian, di bidang perbankan. Yang kedua, bagaimana Bank Syariah Amanah Ummah ini atau PT Bersama Ummah bisa menjadi community banking, bank berbasis komunitas. Apa maksudnya bank berbasis komunitas? Itu bank yang bisa menjadi perekat umat. Semua komunitas ada di situ. Semua unsur ormas Islam ada di Amanah Ummah. Lintas ormas Islam dan lintas partai politik. Dan
kami diharapkan bisa menjadi lokomotif umat. Maksudnya apa lokomotif umat? Jadi umat kalau diibaratkan rangkaian kereta api, umat yang menjadi gerbongnya, amanah umat yang ada paling depannya. Jadi lokomotifnya yang ada penarik gerbongnya. Kira-kira sila tentang kata bersama nama seperti itu. Jadi kami sudah saat ini berusia 33 tahun di direktur utama pertama dari tahun 92 sampai tahun 2023 kemarin, yaitu Bapak Haji Taufik Rahman. Selama 32 tahun memimpin bangsa dan umat, kemudian dilanjutkan saya diberikan amanah yang luar biasa besar oleh para pemegang saham, oleh umat, oleh masyarakat untuk melanjutkan estafet perjuangan menjadi direktur utama sejak bulan Agustus tahun 2023 kemarin. Jadi kurang sudah 1,5 tahun saya diberikan amanah untuk menjadi direktur utama bangsa dan umat. Mohon doanya semoga saya bisa amanah dalam memimpin perusahaan ini, mudah-mudahan saya istiqomah, dan mudah-mudahan saya juga bisa mengakhiri karir di bangsa dan umat dengan keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Seperti Bapak Haji Taufik Rahman mengakhiri dengan akhir yang baik, dengan soft landing dan happy ending. Masya Allah. Luar biasa ya. Di tahun 92 justru saya baru lahir. Baru lahir. Umur 33 tahun. Masya Allah, betul sekali. Beda bulan ya. Pas banget. Lahirnya saya, lahirnya ekonomi Islam, soalnya perbankan syariah. Karena sebetulnya lahirnya perbankan, sejarah lahirnya bank syariah di Indonesia lahir tahun 92 dengan dilahir dengan ditarik dilahirnya Bank Muamalat Indonesia. Masya Allah, betul. Tahun 92 bulan ya. bulan April atau bulan Mei. Masya Allah. Amanah rumah hanya beda 3 bulan, kita bulan Agustus. Allah. Tahun 1992. Berarti masuk cepat juga ya. Dia langsung gitu ya, di dalamnya juga. Tahun yang sama hanya beda bulan. Wow. Jadi kita semua dengan Bank Muamalat. Jadi Bank BPS sama Umar salah satu BPS terawal di Indonesia. Masya Dan Allah. sekarang masih eksis. Betul Masih sekali. survive. Betul sekali. Dan saya tahu itu dan bisa teman-teman semua ya bisa searching tentang terkait dengan BPS Amanah Ummah teman-teman ya. Baik, izin ini kita lanjutkan kembali terkait dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana mengenai Bapak melihat posisi dan daya saing bank syariah di tengah dominasi perbankan konvensional saat ini? Baik secara sisi nasional dan juga global. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa sejarah lahirnya Bank Syariah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Ya, oke. Yang mana waktu itu Presiden Soeharto Soeharto. dengan dorongan dari Pak Habibie dan juga ICMI dan juga MUI lahirlah Bank Muamalat Indonesia yang diresmikan di Istanbul waktu itu. Jadi saat ini Bank Syariah Indonesia sudah berumur 33 tahun. Kalau kita bicara posisi ataupun daya saing, berarti kita juga bicara berapa market share-nya, berapa pangsa pasarnya, berapa asetnya Bank Syariah di Indonesia dibandingkan dengan total keseluruhan perbankan atau dibandingkan dengan bank konvensional. Di mana saat ini setelah 33 tahun perjalanan Bank Syariah Indonesia, harus diakui bahwa kondisinya saat ini perkembangannya belum begitu menggembirakan. Oke. Kenapa saya bisa bilang belum begitu menggembirakan? Yaitu kalau kita melihat dari sisi pangsa pasar, market share, ataupun asetnya, yang mana nominalnya angkanya masih sangat kecil. Saat ini market share, pangsa pasar Bank Syariah Indonesia masih minoritas, angkanya sekitar 7,2%. Ya. Padahal kita dari total aset ataupun pangsa pasar perbankan di Indonesia. Berarti kalau 100% dikurangi 7,2%, berarti lebih kurang 93% masih berhubungan dengan bank konvensional. Jadi masih sangat dominan sekali bank konvensional dibandingkan dengan Bank Syariah Indonesia. Kalau kita melihat secara global di dunia luar, tidak usah jauh-jauh kita melihat ke Timur Tengah ataupun ke Turki, kita lihat negara tetangga kita saja. Contohnya Malaysia. Saya suka ketika berbicara di masyarakat membandingkan dengan Malaysia. Malaysia ini penduduk Islam, Muslim dengan non-Muslimnya berimbang. Indonesia Muslimnya mayoritas, lebih kurang 50%. Di Malaysia 50-50. Tapi kalau bicara pangsa pasar, aset perbankan syariah di Malaysia sudah jauh melampaui Indonesia. Lebih kurang sudah 28%, hampir 30%. Dilihat nominalnya lebih kurang 4.200 triliun. Indonesia belum sampai 1.000 triliun. Jadi kita masih perlu bekerja keras bagaimana
angka atau market share yang 7,2% bisa kita tingkatkan, bisa kita besarkan lagi Ya. ya dengan kolaborasi semua pihak, perbankan, universitas, para ahli ulama, para pengusaha dan lain-lain sebagainya. Ya. Kira-kira yang menyebabkan hal seperti itu apa ya, hanya dia? Ya, dalam arti Indonesia kan lebih mayoritas, tapi masih memilih banyak bank konvensional. Apakah memang dari bank syariah itu sendiri ada kekurangan sehingga orang tidak menarik atau tidak melirik terkait hal itu? Atau kenapa dan gimana? Ya, kalau ditanyakan kenapa, apa sebabnya? Ya. Banyak sebab atau banyak faktor yang mempengaruhinya. Ya. Pertama, kalau saya lihat dari sisi regulator atau pemerintah di atasnya. Kalau dibandingkan dengan di Malaysia, memang keberpihakannya sudah sangat luar biasa untuk tumbuh kembangnya bank syariah di Malaysia. Pengaruh berarti Ya. ya. Contohnya di Malaysia itu, Kak Agung, dana tabungan haji, di mana Malaysia punya lembaga pengelola haji namanya tabung haji, Iya. itu semua dana-dananya tempatkan di bank syariah. Sudah sekian lama. Di Indonesia belum, masih di bank konven. Baru sekitar berapa tahun terakhir, mulai mungkin belum seluruhnya mulai dialihkan ke bank syariah. Itu pun baru mulai beberapa tahun terakhir. Itu dari sisi keberpihakan pemerintah. Iya. Jadi ada banyak faktor, satu dari sisi keberpihakan pemerintah, juga ada sisi mungkin dari kurangnya sosialisasi dari praktisi perbankan kepada masyarakat. Kurangnya edukasi, kurangnya literasi, kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat masih banyak yang awam. Apa itu bank syariah? Kenapa kita harus hijrah ke bank syariah menggunakan dasar riba, menggunakan dapat tradisional? Di Indonesia banyak fenomena di masyarakat yang dia ibadahnya rajin, sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, bahkan sholat tahajud, dia umroh mungkin tiap tahun, dia sholako tiap hari, kemudian dia sholat duha tiap hari, tapi ketika berhubungan dengan muamalah, perekonomian, dia masih berhubungan dengan bank konvensional, masih berhubungan riba. Jadi agamanya, berislamnya belum kafah, belum paripurna, belum sempurna. Satu sisi diikuti perintah Allah, sholat 5 waktu diikuti, satu sisi perintah Allah untuk meninggalkan riba masih dilanggar seperti itu. Wah, dahsyat ya teman-teman, dan itu banyak sekali gitu ya. Dan kita berdoa bersama, berusaha bersama, semoga kita bisa hijrah sepenuhnya, totalitas bukan formalitas ya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Kafah ya, secara keseluruhan gitu ya. Masya Allah. Siap. Baik, selanjutnya bisakah AA jelaskan perbedaan mendasar dalam pengelolaan bisnis antara bank syariah dan bank konvensional dari perspektif manajerial dan operasional? Ya. Kalau ditanya, dan banyak masyarakat yang saya temui yang masih belum paham apa itu perbedaan bank syariah dan konvensional ya. Bahkan beberapa anak kampus yang magang di Bank Syariah Ummah, dari Tazkiyah dan UIK dan dari IPB dari mana-mana juga ketika saya menanyakan apa perbedaan Bank Syariah dan konvensional, mereka masih belum bisa menjawab dengan jelas, dengan benar, dengan meyakinkan seperti itu. Jadi kalau ditanya apa perbedaannya, dan ini yang harus kita pahami sehingga kita bisa menjelaskan kepada masyarakat apa itu perbedaan konsep Bank Syariah dengan Bank konvensional. Kalau kita bicara perbedaannya, memang ada banyak. Ada beberapa, tapi minimal kita dalam kesempatan yang terbatas ini kita diskusikan 2 atau 3 poin saja. Ya. Pertama, perbedaan yang paling utama dan dasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah dari dasar hukumnya. Kalau kita bicara bank syariah, maka dasar hukumnya ada yang pertama adalah Al-Quran. Salah satu ayat yang sering saya sampaikan ke masyarakat ketika saya menyampaikan edukasi, literasi, sosialisasi tentang bank syariah, bahwa salah satu dasar dalil tentang bank syariah adalah surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Di surat Al-Baqarah ayat 275 Allah mengatakan, saya kutip saja kutipan ayatnya, kata Allah, ahalallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di mana salah satu akad
salah satu produk di bank syariah adalah jual beli ataupun al-murabahah. Kata Allah, kalau kita ada keuntungan selisih jual beli itu halal, dibolehkan. Tapi Allah mengharamkan riba. Allah melarang riba. Wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Apa itu riba? Yaitu akannya, yaitu pinjamkan uang, kemudian minta tambahan atau kelebihan. Misalkan 1% per bulan, 2% per bulan, sebutnya bunga itu jadi riba. Karena akad yang minjamkan uang, bukan akad jual beli. Sedangkan dalam Islam, dalam syariah, kalau akadnya minjamkan uang tidak boleh ada tambahan. Harus kembali pokoknya. Gitu. Tapi kalau akadnya pinjamkan uang ada tambahannya, diperjanjikan harus ada kelebihan tambahan 1% per bulan, 2% per bulan akan jadi bunga, bukan jadi riba. Kata Allah, riba diharamkan, haram riba. Itu dasar hukum bank syariah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, dasar hukum yang kedua ada dalam hadis Rasulullah. Hadis yang sering saya kutip dan saya sampaikan ke masyarakat, hadis tentang riba, yaitu hadis riwayat Al-Hakim yang bunyinya seperti ini. Ada 72 pintu dosa riba, salah satu yang paling ringan, sama seperti kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Bayangkan ya Agung, sedangkan salah satu dosa besar dalam agama Islam adalah dosa zina. Kita berzina dengan orang lain saja dosa besar. Ini dizinanya dengan orang tua kandung. Kira-kira seperti besar apa? Seperti apa besarnya dosa zina dengan orang tua kandung? Tidak kebayang. Saking menggambarkan riba itu dosa yang sangat besar. Itu kalau kita bicara dasar hukum bank syariah. Kemudian kalau kita bicara dasar hukum bank konvensional adalah hasil pemikiran manusia, hasil buatan manusia, yaitu hukum undang-undang yang dibuat oleh manusia. Yang menjadi dasar perbankan konvensional seperti itu. Sedangkan bank syariah adalah hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu dari sisi undang-undang. Kemudian dari sisi operasionalnya. Tadi disampaikan kalau dari sisi peminjaman, kalau di bank syariah, kalau akadnya minjamkan uang itu tidak boleh minta tambahan. Gitu. Melainkan kalau yang minjam uang mau ngasih kelebihan, boleh, tapi tidak boleh misalkan di muka. Gitu. Tapi itu yang di awal. Di awal. Tapi secara terbalik yang dilakukan oleh bank konvensional, mereka yaitu akan diminjamkan uang, tapi dengan syarat ada tambahan. 1% per bulan, 2% per bulan, 3% per bulan, sebetulnya bunga jadi riba dan Allah haramkan seperti itu. Jadi kalau dari sisi lending, pembiayaan, kalau bank syariah, kalau akadnya minjamkan uang tidak boleh ada kelebihan. Tapi kalau akadnya jual beli, murabahah, misalkan ada nasabah masyarakat yang ke bank syariah ke kami mau beli kendaraan, menggunakan akad jual beli. Kemudian bank membelikan lebih dahulu mobil itu, berijab kabul dulu dengan penjual mobil. Setelah secara hukum syar'i, secara prinsip dari milik bank kita jual ke nasabah. Ada selisih jual belinya, itu kata Al-Quran dalam agama Islam dibolehkan. Tadi jual beli. Mobil tersebut posisinya ada di bank atau ada di masih di dalam? Misalkan tergantung, misalkan mobilnya mobil baru. Jadi ketika akad itu kita hadirkan penjual mobil, yaitu pihak dealer. Perwakilan dealer. Jadi kita berijab kabul dulu. Ada lafaznya, ada akadnya kayak orang nikah. Ada akadnya, ada lafaznya seperti itu. Ada jabatan tangannya. Ya, setelah secara resmi ataupun secara prinsip, secara syar'i kendaraan itu jadi milik bank, maka bank baru boleh ijab kabulkan mengakadkan dengan si nasabah. Kita beli dari dealer, baru kita jual ke nasabah. Misalkan mobil itu kita beli harga 1 miliar, kita jual 1,5 miliar karena diangsur misalkan 5 tahun, 60 bulan, bank ada selisih keuntungan 500 juta, maka itu jadi halal karena akadnya adalah jual beli. Jadi jual beli itu dengan perwakilan dari pihak dealer itu dihadirkan. Di kami seperti itu. Kamu mau mobil second ataupun motor juga begitu. Misalkan milik tetangga kita mobilnya, berarti yang terjadi jadi tetangga kita pemilik mobil juga harus hadir. Jadi ada tiga pihak yang hadir, pihak penjual mobil, pihak bank, pihak nasabah. Pihak pembiayaan itu. Yang pembiayaan seperti itu. Itu dari sisi rasional. Jelas ya teman-teman semua ya. Jadi paham. Jadi istilah yang namanya bank konvensional dan bank syariah itu sama saja. Mohon maaf, jelas berbeda. Pada akadnya, prosesnya seperti itu, operasional, dasarnya gitu loh. Jadi mohon izin
kalau masih ada yang kayak gitu maka perlu belajar lagi karena masih banyak ungkapan-ungkapan seperti itu di lapangan kayak gitu yang menyampaikan kepada saya sama aja Betul. gini-gini Betul. gitu loh. Memang ada stigma, Iya. ada pemahaman yang keliru yang harus Iya. diluruskan Bahkan di di masyarakat. Betul. Bahwa katanya Bang Syariah sama saja hanya ganti nama, bahkan kata hanya dipakai nama Bismillah dulu aja, dari dengan Alhamdulillah. Itu saja perbedaannya. Oh nyampe ya enggak ya. Padahal tidak seperti itu. Jelas antara dua konsep itu dua konsep yang berbeda. Iya iya iya. Kenapa ada konsep Bang Syariah itu sebagai alternatif kepada bank konvensional? Iya Kalau sama saja buat apa? betul. Kita diberikan alternatif Alternatif. ini banding Bang Iya. Syariah. Ibarat kami capek meeting ngapain kalau memang sama aja kan? Saja. Iya benar. Wah luar biasa ya jelas teman-teman semua. Baik selanjutnya Sambil minum paham. ya siap kita santai. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, sudah kita ketahui ya bagaimana kaitan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sedikit mungkin saya ingin bertanya terkait dengan zaman sekarang nih kami pemuda yang dimana menurut saya melihat peran bank syariah dalam mendorong ekonomi UMKM, ekonomi kerakyatan dan startup yang kerap kali menjadi bagian dari misi sosial ekonomi Islam. Boleh dong sampaikan atau berikan masukan atau arahan untuk kami yang sedang merintis usaha dan apakah ada dukungan dari Bank Syariah Amanah Ummah khususnya terkait hal ini. Ini kami ini sebagai ya sedang berusaha punya perusahaan, punya usaha begitu. Namun terkadang kita mentok dari segi modal dan lain-lainnya. Terus yang kedua kita juga ingin mendapatkan masukan dari yang lebih berpengalaman di mana memimpin perusahaan saat ini sehingga terus berjalan. Kira-kira kiat-kiat apa sih kita sebagai seorang yang memang sedang merintis usaha itu sendiri? Kira-kira masukan. Baik, terima kasih. Ya. Pertanyaannya kamu. Bagi saya ya, pribadi dan sebagai direktur utama di PT Amanah Ummah ingin memberikan sedikit masukan saran para praktisi bisnis, khususnya para pemuda, kaum muda, para startup ya, yang merintis bisnis. Marilah kita ketika berbisnis itu jangan dulu orientasinya berbisnis. Orientasinya mencari materi, mencari keuntungan. Tapi marilah kita sama-sama diniatkan dalam rangka ibadah dulu. Ya. Marilah kita diniatkan berbisnis itu dalam rangka untuk mencari keberkahan. Makanya kami di Bank Syariah Amanah Ummah, ketika saya diberikan amanah sebagai direktur utama, sebagai pimpinan di Bank Syariah Amanah Ummah, memperkenalkan satu tagline di kami. Yang tagline itu bunyinya seperti ini. Dakwah first, business follow. Dakwah dulu, bisnis akan mengikuti. Jangan dibalik, bisnis dulu, dakwah nomor 2. Kenapa seperti itu? Karena saya yakin dengan aset Bank Syariah yang baru 7,2%, ini akan meningkat kalau kita banyak dakwah ke masyarakat. Ya, istilah umumnya banyak sosialisasi. Banyak edukasi ke masyarakat, istilah syariahnya dakwah seperti itu. Ketika kita niatkan dakwah, kita banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat apa itu perbedaan bank syariah, bank konvensional, kenapa kita harus meninggalkan dosa riba, dan ketika mereka sudah paham apa itu riba, kita samakan frekuensi lebih dahulu, insya Allah mereka tidak usah dipaksa dibujuk pun, insya Allah lama-lama dengan kesadaran sendiri akan menjadi nasabah kita. Jadi akan muncul bisnis dengan sendirinya. Bisnis akan mengikuti. Kalau kita niat dakwah dahulu, niat ibadah dulu, menjemput keberkahan. Itu dari sisi kami. Demikian juga dari sisi nasabah. Ketika berhubungan dengan kami harapkan mereka niatnya bukan mencari bisnis atau hanya ingin sekali ACC pengajuannya, tapi ingin mencari keberkahan juga. Ingin mencari bank syariah yang syariahnya baik, yang syariahnya benar, supaya tumbuh keberkahan seperti itu. Jadi dua-duanya sama-sama ingin menjemput keberkahan. Demikian juga para pelaku bisnis. Diharapkan ketika mereka berbisnis, jangan hanya ingin sekedar mencari materi, mencari cuan,
mencari keuntungan, mencari keberkahan. Salah satu jalan keberkahan ada ketika mereka ingin disupport oleh lembaga keuangan. Jangan sampai mereka tergoda hanya semata-mata ingin disupport kan kebutuhan permodalan, akhirnya mengambil riba, Oke, malah jadi malah mengambil terjebak ya. support ataupun dukungan mohon maaf dari bank konvensional Oke. yang ada ribanya, walaupun katakanlah iming-imingi dengan bunga yang murah. Apalagi sekarang yang ada produk KUR Dia yang sangat murah bunganya Betul. karena subsidi pemerintah. Nah, kalau saya boleh menyarankan, jangan dulu melihat dari sisi itu dulu, Oke. lihat sisi materi karena ini bunga murah, walaupun itu riba diambil juga. Khawatir Allah tidak ridho, Allah cabut keberkahannya. Iya. Malah bisnisnya bukannya berjalan, malah bisnisnya memberikan kendala kesulitan. Walaupun bersinar, akhirnya surut lagi. Iya. Kejadian. Karena ketika Allah tidak ridho, Allah cabut keberkahan, itu dampaknya kemana-mana. Allah. Saya sering menyampaikan ke masyarakat. Dan alhamdulillah mungkin Allah kasih hidayah ketika saya menyampaikan, ada yang langsung tersentuh dan mereka menyampaikan, Pak, kok apa yang Bapak sampaikan ini betul terjadi di saya. Saya sampaikan ketika Allah cabut keberkahan akan dampaknya kemana-mana. Lebih kurang ada 5 sektor yang terdampak. Pertama, kalau kita berbisnis jadi pengusaha akan berdampak kepada usaha. Kalau tidak barokah, omsetnya kelihatan besar, tapi nggak kelihatan hasilnya. Hanya dapat capek dan stresnya saja. Tidak jadi apa-apa. Padahal omsetnya besar. Itu banyak terjadi juga ke masyarakat yang saya temui. Betul Pak, saya merasa kok omset saya besar, tapi kok nggak ada wujudnya. Tidak ada hasilnya, tidak ada bentuknya. Tidak bentuk, tidak ada sisanya. Makanya ada peribahasa bahasa Sunda, kalau barokah itu sedikit nyesa. Sedikit tapi ada sisanya. Itulah tanda-tanda keberkahan gitu. Walaupun sedikit ada hasilnya, ada sisanya. Tapi kalau tidak barokah, jangan sedikit, yang banyak aja tidak ada hasilnya. Habis begitu saja. Itu dampaknya ke bisnis kalau kita pengusaha. Makanya hati-hati kalau kita berbisnis, omset kita besar, tapi ujung bulan kok nggak ada hasilnya, ya capek dan stres, khawatir karena tidak ada keberkahan dalam usaha kita. Khawatir karena ada penyakitnya, yaitu salah satunya riba yang masih kita pelihara. Kedua, bisa berdampak kepada pekerjaan kalau kita bekerja. Kalau tidak barokah, ada aja masalah di pekerjaan kita. Kerjaan kita tidak berkembang, karir kita tidak berkembang. Ketiga, ketika Allah cabut keberkahan, bisa berdampak juga ke rumah tangga kamu. Dan ini testimoninya bukan saya yang mengarang cerita, tapi langsung dari masyarakat, dari nasabah yang saya temui, yang saya bicara empat dengan mereka. Bahkan ada yang suami istri ketemu dengan saya, mereka bilang, Pak, saya mengakui ketika saya berhubungan riba, saya dengan istri di rumah itu bawaannya panas. Jadi ribut terus di rumah. Tapi alhamdulillah ketika kami hijrah, kita tinggalkan dosa riba, hijrah ke bangsa, alhamdulillah rumah tangga kami lebih tenang, lebih rukun, lebih harmonis. Saya bilang, Bapak, Ibu, mudah-mudahan itu tanda-tanda Allah turunkan keberkahan, ketenangan di hati masing-masing. Karena Bapak Ibu sudah meninggalkan dosa riba. Itu jadi bisa berdampak ke rumah tangga. Makanya hati-hati bagi rumah tangga yang sering ribut, masalah kecil aja jadi masalah besar, diributkan, bawaannya panas, khawatir karena ada penyakitnya, ada sebabnya, itu riba yang masih dipelihara. Yang keempat, juga keberkahan bisa berdampak kepada kesehatan. Nah, ini juga testimoni dari masyarakat, dari nasabah yang saya temui. Mereka bilang, Pak, ketika kami berhubungan riba, kami di rumah sakit-sakitan itu ganti-gantian. Kalau nggak saya, istri saya, anak saya ganti-gantian sakit. Tapi setelah kami melakukan hijrah, mengikuti perintah Allah, meninggalkan dosa riba, alhamdulillah, kami sekarang lebih sehat. Alhamdulillah. Saya bilang, Bapak itu mudah-mudahan itu Allah turunkan keberkahan, turunkan kesehatan. Yang kelima, juga keberkahan bisa berdampak kepada anak-anak. Khawatir kalau tidak barokah, anak-anak kita jadi susah diatur, nakal, ya, tidak patuh, tidak nurut pada orang tua. Tapi ketika kita mengikuti perintah Allah, meninggalkan dosa riba, Allah turunkan keberkahan, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh soleha, yang taat pada orang tuanya, seperti itu. Jadi kembali lagi bagi para kaula muda, para pengusaha muda, saat ketika kita memulai bisnis dan kita belum punya modal yang mencukupi, perlu disupport oleh perbankan. Jangan salah langkah, jangan salah mindset, jangan salah niat, jemput keberkahan lebih dahulu. Jangan
bisnis nomor satu dengan menghalalkan segala cara. Iya. Yang riba pun diambil, khawatirnya bukannya usaha yang didapat, malah kita dapat Allah cabut keberkahan. Yang dapatnya kelimpahan harta. Wow, luar biasa ya, daging banget teman-teman semua ya, Masya Allah. Berarti kita harus benar-benar hati-hati, walaupun memang ada kesempatan terkait dengan pembiayaan di luar sana, tetap ya kita harus berpikir lebih jauh lagi, karena kan ujung-ujungnya kita inginnya berkah dan jangka panjang. Seperti itu, buat apa kita sukses, tapi ujung-ujungnya kita hilang lagi kesuksesnya, bahkan keberkahan yang alhamdulillah. Terus saya tambahkan boleh. Jadi saya senantiasa mengumpamakan kepada masyarakat, pada nasabah, ketika orientasi kita berhubungan dengan perbankan, ingin jemput keberkahan, orientasi di akhirat, ya, insya Allah dunia kita dapatkan juga. Orientasi akhirat, insya Allah dunia akan kita lewati, akan dapatkan. Dua-duanya mudah-mudahan kita dapat. Tapi ketika orientasi kita hanya bisnis, hanya dunia belum tentu dapat, akhirat juga udah pasti tidak dapat. Ya. Masya Allah. Makanya tagline kami adalah dakwah first, business follow. Dakwah dulu, insya Allah bisa akan mengikuti. Dan di kami, bagi para pengusaha, banyak produk yang bisa kami tawarkan. Untuk mensupport para pengusaha. Apa saja? Salah satunya tadi yang saya sampaikan di awal, kita ada produk namanya produk akan jual beli, namanya murabah. Itu bisa dipakai untuk apa aja aplikasinya. Bisa buat macam-macam. Bisa dipakai buat modal usaha yang pertama, modal kerja. Dan di kami banyak pelaku UMKM, para pedagang pasar yang menjadi nasabah loyal kami. Mereka pengajuan buat modal kerja itu pakai akarnya jual beli murabah. Kemudian bisa juga dipakai untuk beli aset. Misalkan ada yang ingin beli kendaraan, beli motor, beli mobil, itu akarnya murabah, jual beli. Kemudian bisa dibeli untuk beli aset rumah, bisa pakai akad jual beli murabah. Bisa untuk renovasi rumah, bisa untuk kelengkapan rumah, bisa untuk perabotan, kemudian bisa untuk beli kafling tanah, bahkan bisa untuk nikah. Masya Allah. Syaratnya adalah nikah yang pertama. Oh iya, nikah yang pertama, yang kedua jangan. Nikah yang kedua bisa modal sendiri. Oh iya, dan diam-diam betul. Dia mau aja nggak ikutan gitu ya. Oke. Nah ini singkat aja syaratnya. Untuk dapat murabah ini untuk para UMKM itu yang penting banget apa syaratnya? Baik. Murabah ini akadnya bukan akad sosial, akad komersial. Kalau sosial kita juga ada. Ini lebih lunak syaratnya, namanya Qardul Hasan, dana kebajikan. Tapi ada syaratnya. Pertama, nominalnya kecil karena jangan terbatas, kalau sumbernya dari Jakarta Sodako, sehingga dana yang kita kumpulkan dan disalurkan sudah terbatas, sehingga nominalnya terbatas. Mungkin nominal maksimal 2-3 juta maksimal, dan itu pun penerimanya betul-betul yang layak, yang duafa, yang doek dulu ya, betul kelayakannya. Dan ini memang tata jaminan kalau Qardul Hasan. Tapi yang akan ya komersil, tijari, murabah, itu memang ada prosedur, ada persyaratan, SOP-nya seperti itu. Nah, tadi ya, ada jaminan tadi ya. Pertama kita lihat analisanya ada 5C kan. Apa tuh? Kalau akan komersial tijari ini, analisa kelayakan. C yang pertama ada karakter. Yang paling S1 perbankan paling penting karakternya. Karena kalaupun usahanya bagus, omsetnya bagus, kalau karakternya tidak bagus, ada kecenderungan untuk melalaikan kewajiban juga. Nggak amanah. Melalaikan angsuran cenderung tidak amanah. Akhirnya akan cenderung melalaikan angsuran. Akhirnya akan jadi pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang macam. Itu kalau karakternya tidak baik. Maka aspek gerbang pertama adalah karakter. Salah satu kita men-screening karakter itu salah satunya ada di B-checking. B-checking itu cek jadinya ya. Track record perbankannya. Apakah sebelumnya dia sudah pernah, apakah lancar atau akan masalah? Macam itu bisa diakses oleh pihak bank saja atau bank saja. Dan juga ada beberapa parameter yang bisa kita mengecek karakter seseorang. Mungkin dari informasi dari orang yang dekat dengan beliau, yang mereferensikan beliau seperti itu. C yang pertama karakter, itu yang paling dasar. C yang berikutnya adalah capacity, kemampuan. Jadi kita analisa kemampuannya. Kalau dia berbisnis, kemampuan berbisnisnya.
laporan keuangannya, kondisi usahanya. Seperti apa harus ada. Apakah usahanya trennya sekarang sedang menurun, stabil atau sedang meningkat? Oh, Gitu. baik. Jangan sampai kita biayai pengusaha yang trennya sedang menurun, malah Ya. Oh, baik, dicek itu juga kondisinya ya. sedang tidak baik. Siap, siap. Kapasitasnya. Makanya kita nanti minta laporan keuangannya. Wah, Dan yang kita biayai memang karena kita juga harus hati-hati, prinsip kehati-hatian, manajemen risikonya harus kita kedepankan, kita harus konservatif dalam analisa. Kita minta minimum laporan keuangan 2 tahun terakhir pembukuannya. 2 tahun. Jadi betul usaha yang minimal sudah berjalan 2 tahun supaya kita lihat memang usahanya sudah stabil. Baik. Itu dari C yang kedua, kapasiti kemampuannya. Apakah nanti dengan angsuran yang akan muncul kewajiban kemampuan usahanya masih mengcover tidak kewajiban angsurannya? Yang berikutnya kondisi usaha yang tadi. Apakah jenis usaha ini prospeknya sedang menurun, sedang stabil atau sedang meningkat? Iya. Ya. Sebaiknya kita membiayai usaha yang memang stabil bahkan lebih meningkat lagi kondisinya. C yang berikutnya adalah kolateral. Jaminan, ini yang penting. Ini memang juga yang bersifat harus ada jaminan. Sebagai way out, Iya, benar. jalan keluar kalau terjadi sesuatu. Iya. Dan C yang berikutnya yang terakhir adalah capital permodalan. Permodalan itu ya. Siap. Dan yang terakhir, saya menambahkan di amanah ummah selain 5C juga ada 1S. 5C terus, yaitu kesesuaian syariah. Kesesuaian syariah. Oke. Kecocokan syariah. Maksudnya? Misal, contohnya begini. Misalkan satu nasabah pengajuan untuk beli sesuatu, beli aset, tapi kita memakai akarnya yang tidak sesuai. Itu tidak kita hindari seperti itu. Jadi secara syariahnya harus sesuai. Kalau misalkan akarnya untuk jual beli, berarti akarnya harus mahal. Begitu juga tujuannya. Ketika tujuannya untuk ini, maka harus dilakukan untuk itu. Iya, akarnya harus sesuai. Itu kesesuaian akar, kesesuaian syariah. Luar biasa. Terima kasih ya Dendi. Baik teman-teman semua, jelas sekali ya kita sudah memberikan sebuah pertanyaan. Nanti kita akan kembali lagi bersama Agung Rahmatullah dan terus lagi kita beristirahat sejenak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bersama saya Agung Rahmatullah dan narasumber kita pada hari ini Bapak Hendy Sofyan DDA, di mana beliau merupakan Direktur Utama BKRS dan Amanah Ummah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, teman-teman semua, ini sebagai pertanyaan penutup ya, Hendy, di mana visi jangka panjang yang ingin wujudkan melalui kepemimpinan di bank ini dan bagaimana melihat masa depan perbankan syariah 10-20 tahun ke depan. Jadi benar-benar gimana nih ke depan nih bank syariah ini gitu, seperti itu. Silakan. Ya. Baik, makasih Agung. Pertama, kalau bicara tentang kami, Bank Syariah Ummah, PT Syariah Ummah, ketika saya diberikan amanah untuk memimpin perusahaan ini, ketika saya pertama kali dilantik dalam RUPS, saya dalam sambutan menyampaikan ada 3 target yang ingin saya capai, saya pribadi dan tim kami di Bank Syariah Ummah, yaitu target jangka pendek, target jangka menengah, dan target jangka panjang. Target jangka pendek yaitu dalam waktu 1 tahun, target saya adalah menciptakan konsolidasi internal dulu, menciptakan kekompakan tim lebih dahulu. Kenapa? Justru ini yang menjadi fundamental, yang sangat penting. Karena Bank Syariah Ummah ini sudah berusia 33 tahun, selama 32 tahun dipimpin oleh nakoda yang lama. Kalau saya ibaratkan kapal besar, Amanah Ummah ini sudah 32 tahun dipimpin oleh nakoda yang lama. Iya. Baru 1 tahun terakhir, 1,5 tahun terakhir, nakodanya berganti. Jangan sampai kapal besar ini ada goncangan ketika terjadi peralihan kepemimpinan. Karena itu banyak terjadi perusahaan-perusahaan lain, perusahaan besar, bahkan di level negara pun begitu. Suatu negara yang terlalu lambat ke suatu presiden, maka kecenderungan ketika dia beralih ke pemimpin baru ada aja goncangan. Ada aja goncangan seperti itu. Nah, kami ingin menjaga supaya tidak terjadi seperti itu di Bank Syariah Ummah. Makanya saya betul-betul target jangka pendek dalam waktu cepat menjaga kekompakan tim, solidaritas tim. Dan alhamdulillah saya sudah diberikan amal selama 1,5 tahun. Target jangka pendek itu alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa kita capai. Kita tetap solid, kompak untuk menjalankan perusahaan. Itu target
jangka pendek. Target jangka menengah yaitu dalam waktu 2-3 tahun ke depan, ini kaitan dengan digitalisasi perbankan ya, Agung ya. Saya mentargetkan khususnya dan kami secara tim mentargetkan dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan almarhumah bisa mengejar ketertinggalan dibandingkan bank-bank besar, bank-bank umum dalam aspek digitalisasi perbankan. Oke. Karena digitalisasi perbankan ini cukup luas cakupannya, bisa dalam bentuk layanan perbankan, bisa dalam bentuk reporting, Ya. bisa bentuk business process ya. Yang saya ingin bicarakan di sini adalah hal layanan perbankan. So, Kita harapkan dalam waktu 2-3 tahun ke depan, bank syariah umumah sudah memiliki fasilitas mobile banking sendiri. mobile banking Ya, sendiri. seperti itu. Jadi tidak lagi bicara tentang ATM. Kalau ATM sudah lewat. Ya, orang sekarang sudah tidak concern lagi dengan ATM, tapi sudah lompat ke digitalisasi perbankan mobile banking. Oke. Jadi kita tidak perlu punya ATM sendiri pun kita bisa ngambil uang di mana saja. Betul sekali. Di ATM bersama, bahkan bisa ngambil di Indomaret dan yang lain-lain. Mohon doanya mudah-mudahan target dan cita-cita ini jangka menengah 2-3 tahun depan Allah berikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam menambah bisa mewujudkan. Keinginan cita-cita untuk memiliki mobile banking sendiri. Dan kita sedang ongoing proses ya. ke arah sana. Sedikit mungkin ditambahkan terkait dengan mobile banking itu sendiri, memang digitalisasi ini begitu cepat ya perkembangannya gitu kan. Bahkan kita biasa juga di dalam perkembangan ekonomi syariah ataupun di bidang ekonomi di sini tentang fintech itu sendiri. Ya, financial teknologi ini bagaimana nih kacamata ini sebagai direktur utama Bank Syariah Amanah Ya. fintech ini. Baik, sedikit kita membahas fintech ya. Ya. Memang fintech juga bagian dari digitalisasi. Betul. Pertama dalam aspek layanan ya, dan juga bisnis proses. Memang kami juga sudah dalam tahap proses pembicaraan untuk mengarah ke fintech ini. Bahkan beberapa lembaga fintech yang sudah datang ke kami silaturahmi dan menawarkan konsepnya, menawarkan fasilitas dan servisnya. Ya. Namun untuk saat ini memang kami belum menggunakan fasilitas itu. Ya, kami masih memakai jalur pembiayaan ataupun funding tabungan dengan cara kami sendiri, ya masih konvensional. Tapi dalam aspek layanan mobile banking itu yang sedang kami kejar menuju ke arah sana. Digitalisasi. Ya, karena fintech satu sisi memudahkan layanan, tapi sisi lain juga terbuka pada risiko juga. Ya, aspek benefit, risk and benefit itu harus kita pertimbangkan mana yang lebih besar. Betul. Kemudian aspek manfaat dan modal itu juga harus kita pertimbangkan, ya. Jadi betul-betul harus dilakukan dengan cara yang matang dan dengan kehati-hatian. Jangan sampai kita ingin berfintech, ingin canggih, tapi ternyata kita lupa dengan resikonya. Akhirnya banyak permasalahan kemudian hari. Itu target yang kami menengah untuk mengejar ketinggalan di bidang digitalisasi perbankan. Target yang ketiga adalah target yang panjang. Kami targetkan dalam jangka 10 tahun yang akan datang, 10 tahun ke depan, paling lambat 10 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Bank Syariah Umah bisa mewujudkan targetnya, cita-citanya untuk memiliki aset minimal 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah. Di mana saat ini aset kami lebih kurang sudah setengah triliun lebih. Lebih kurang 530 miliar. Jadi mudah-mudahan maksimal 10 tahun yang akan datang, target 1 triliun rupiah itu bisa kami capai, bisa kami raih. Luar biasa. Terima kasih. Ini ya merupakan informasi yang bermanfaat buat kita semua, sehingga kita bisa berpikir terkait dengan tepatnya di mana nih kita menyimpan uang ataupun melakukan pembiayaan yang baik buat kita ke depan, seperti itu. Dalam kesempatan ini sebagai penutup juga nih, izin ya, kami para pemula, para praktisi di bidang bisnis, khususnya bisnis yang memang kapasitasnya masih ruang lingkupnya kecil kayak gini, motivasinya apa nih buat kami nih ya, ada terus istiqomah bergerak ya, arahnya ke depan, bermanfaat buat ya bisa dikatakan buat umat kayak gitu, walaupun mungkin masih orang sekitar kayak gitu. Kira-kira ada tips atau motivasi buat kami seperti itu, silakan. Baik, makasih Kang Agung. Seperti tadi sudah sempat saya sampaikan. Yang paling utama motivasinya adalah harus untuk berkah. Ya. Jangan orientasinya dunia dulu, orientasinya bisnis, orientasinya keuntungan, orientasinya cuan. Ya. Marilah kita luruskan niat hati kita dulu, bahwa kita berbisnis ini dalam rangka menjemput keberkahan dalam
mencari ridho Allah dalam rangka ibadah. Nah, ya. Setelah itu, kalau kita niatnya seperti itu, insya Allah yang lainnya Allah mudahkan. Ya, insya Allah bisnis akan mengalir, akan mengikuti. Kita ikut perintah Allah, kata Allah, jangan berhubungan dengan riba, tinggalkan riba, kita ikutin. Insya Allah kalau Allah ridho, Allah akan mudahkan bisnis kita, apapun jenis bisnis kita. Yang kedua, kalau saya boleh memberikan saran masukan khusus kepada para pemula, bisnis itu harus ditekuni dan dicintai. Harus dengan passion. Betul banget ini. Jangan berbisnis sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita senangi, bukan sesuatu yang kita cintai, tapi berbisnis sesuatu yang kita sukai, memang kita enjoy melakukannya. Itu salah satu kunci kesuksesan. Dalam pekerjaan pun begitu, jangan kita bekerja di bidang yang memang kita tidak sukai, tidak kita cintai, bahkan akan jadi menderita. Iya. Kalau dipaksa gitu, jangan. Iya, seperti itu. Berbisnis juga seperti itu. Kalau Kang Agung passionnya di bidang public speaking, berbisnis di bidang itu. Siap. Ya, jangan berbisnis yang bukan keahlian kita. Wow. Seperti itu. Ketiga, kalau saya boleh sarankan, banyak-banyak belajar kepada orang yang sudah berhasil, dapatkan inspirasi, dapatkan motivasi dari orang yang sudah berhasil dari kita, dan temukanlah komunitas yang kondusif, teman-teman yang kondusif, teman-teman yang satu frekuensi dengan kita, yang membawa pengaruh positif, awalan energi positif, bukan energi negatif, apalagi energi yang memberikan kata orang sekarang toksik, pengaruh negatif kepada kita. Jelas ya. Lingkungan yang kondusif yang menuju kepada ridho Allah. Masya Allah, tabarakallah. Siap itu kami. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasir. Ahli barakallahu fiik. Ya, bermanfaat sekali teman-teman semua. Dan tentunya dengan kita mendengarkan berbagai informasi terkait hal ini semua, insya Allah ini menjadikan sebuah bekal bagi kita terkait dengan mengelola keuangan dan juga informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Saya selalu. Amin. Kalau boleh saya menyampaikan, tadi ada lupa sebelum kita akhiri untuk karena saya sebagai praktis perbankan syariah dalam kesempatan yang baik ini, mungkin ini juga akan dilihat orang lain. Betul. Saya gunakan untuk mengajak, untuk berdakwah kepada masyarakat. Yuk, mari sama-sama kita jemput keberkahan, kita hijrah ke bank syariah, kita tinggalkan dosa riba. Carilah bank syariah yang syariahnya dianggap terbaik menurut hati kita. Silahkan bertanya-tanya, searching, googling, kira-kira kalau BPRS yang terbaik. Mudah-mudahan pilihannya bank syariah Al-Ummah. Apalagi kami adalah bank syariah yang putra daerah. Asli Bogor, dilahirkan oleh seorang ulama besar di Bogor, juga kemerdekaan di Bogor yang bernama Al-Bahru Solih Iskandar. Mari kita seorang para stakeholder komponen masyarakat yang di Bogor saling bersinergi, saling menguatkan, saling berkolaborasi, menguntungkan satu sama lain, sehingga nanti akan tumbuh lembaga-lembaga yang besar, yang kuat yang ada di Bogor. Lembaga pendidikannya kita saling support, lembaga bisnisnya, lembaga perbankan syariah kita support, semuanya yang betul-betul aset yang ada di Bogor, kita saling bersinergi seperti itu. Apalagi Bank Syariah Al-Ummah, Bank Syariah BPRS yang salah satu yang pertama di Indonesia, yaitu yang mungkin paling tua di Indonesia, yang sudah berumur 33 tahun. Sudah survive, sudah eksis 33 tahun. Dan Alhamdulillah selama perjalanannya kami bukan hanya menjadi bank yang biasa, tapi Alhamdulillah, habis biliman, jadi BPRS salah satu yang terbaik di Indonesia. Yang banyak penghargaan, apresiasi, award dari lembaga-lembaga di luar sana. Kita pernah mendapat penghargaan dari OJK, kemudian juga dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia Asfisindo, kemudian juga penghargaan dari Bank Dunia. World Bank. Kita pernah diundang untuk menghadiri sesi interview di Jakarta, dipilih bahasa orang satu-satunya bebas di Indonesia yang terpilih oleh OJK untuk menghadiri sesi wawancara dengan Bank Dunia, World Bank, dari Spanyol. Dan terakhir di bulan Desember 2024 kemarin kami mendapat penghargaan dari satu jaringan TV internasional, yaitu TV CNBC Indonesia. TV CNBC Indonesia adalah TV jaringan internasional yang lisensinya dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Bapak Khairul Tanjung, dan mereka memberikan penghargaan kepada yang terbaik di Indonesia. Alhamdulillah kami termasuk salah satunya. Demikian. Mari sama-sama kita hijau ke Bank Syariah. Mudah-mudahan kita bisa mendukung dan juga bergabung dan menabung di Bank Syariah Al-Ummah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendy Sofyan MBA selaku Direktur Utama BPS Amanah Ummah. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak, Bapak Ibu semuanya, bersama saya Amin Rahmatullah, mahasiswa Pasca Sarjana Tazkiyah University. Dan kini izin saya bertugas sebagai mahasiswa yang gimana menyelesaikan tugas UTS dengan mata kuliah Islamic Business, Fintech, and Startup Management. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gracias. Amin.